Pernah ngerasa nggak sih, baru lihat daftar tugas aja rasanya udah capek duluan. Kayak kalah sebelum perang gitu. Nah, kali ini kita bakal bongkar musuh terbesar produktivitas kita. Dan ternyata, musuhnya adalah otak kita sendiri. Yuk kita pelajari cara buat ngakalin dia. Pernah kan, kamu udah semangat banget nih mau ngerjain sesuatu, tapi pas mau mulai, tiba-tiba badan jadi berat, mager, dan otak rasanya langsung ngeblank. Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Ini tuh perjuangan kita semua hampir setiap hari. Nah, ini dia nih momennya. Pas tugas lagi numpuk-numpuknya, sofa sama kasur kok kayaknya manggil-manggil ya. Kelihatan nyaman banget, kayak surga dunia. Itu sebenarnya sinyal dari otak kita lor. Dan ada penjelasan ilmiahnya, kenapa bisa begitu. Dan jangan langsung nyalahin diri sendiri ya. Rasa males ini tuh sebenarnya bukan salah kamu sepenuhnya. Ini tuh semacam protokol bawaan dari otak kita dari zaman dulu banget. Tujuannya cuma satu, hemat energi. Biar lebih ngerti, yuk kita kenalan lebih dekat sama musuh kita ini. Oke, kenalin. Namanya amigdala. Anggap aja dia ini satpam super protektif di otak kita. Yang ya agak-agak malas juga. Jadi setiap kali kita mau ngelakuin sesuatu yang butuh usaha dikit aja, si amigdala ini langsung nyalain alarm. Misinya cuma satu, hemat energi. Titik. Jadi cara kerjanya tuh kira-kira gini. Kamu mau mulai olahraga, otak langsung teriak, waduh capek, mending rebahan aja. Kamu mau belajar skill baru, dia bisikin, bahaya, nanti kalau gagal gimana, malu-maluin. Ya otak kita emang dasarnya nyari aman dan nyari gampang. Tapi bukan berarti kita harus nurut gitu aja kan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Karena kita udah tahu cara kerja si satpam di otak kita, sekarang waktunya kita belajar jurus-jurus jitu buat ngakalin dia. Triknya simpel-simpel aja, tapi jangan salah, ampuh banget. Oke, trik pertama kita semuanya berpusat di angka ini, 2. Cuma 2. Kenapa 2? Soalnya angka ini tuh kunci buat ngebobol pertahanan awal otak kita. Dan jujur, ini mungkin trik yang paling kuat dari semuanya. Namanya aturan 2 menit. Gini, otak kita tuh takut sama kerjaan yang kelihatannya gede dan berat. Tapi coba deh kita tipu dia. Bilang aja, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit kok. Otak langsung lebih rileks kan? Misalnya, mau olahraga, ya udah pakai sepatunya aja dulu. Mau nulis, tulis 1 kalimat aja. Ajaibnya, sering banget setelah 2 menit itu, kita malah keterusan. Kenapa? Soalnya, secara psikologis, otak kita itu benci sama kerjaan yang nanggung. Oke, trik berikutnya, kita bakal nyogok otak kita. Seriusan, anggap aja otak kita ini kayak anak kecil yang bakal nurut kalau diiming-imingi hadiah. Jadi, yuk kita bikin sistem imbalan yang gak bisa dia tolak. Caranya bikin kesepakatan sama diri sendiri. Kalau aku selesai ngerjain laporan ini, aku boleh scroll medsos 10 menit, gitu contohnya. Ini tuh kayak ngasih uang lembur ke otak. Setiap kali kita dapat hadiah, otak ngelepasin zat kimia namanya dopamin yang bikin kita seneng. Nah, rasa seneng inilah yang bikin otak jadi lebih semangat kerja keras lagi buat dapat hadiah berikutnya. Oke, trik-trik dasar udah kita kuasai nih. Sekarang waktunya level up ke strategi anti-sabotase yang lebih canggih. Soalnya kadang-kadang otak kita itu pinternya kebangetan buat nyari alasan. Jadi kita juga butuh senjata yang lebih canggih buat ngelawan. Coba bayangin deh. Ngerjain tugas gede itu kayak nyoba makan pizza 1 loyang utuh dalam sekali gigit. Mustahil kan? Otak kita juga bakal langsung kewalahan. Makanya jangan pernah coba nelen semuanya sekaligus. Kuncinya adalah potong-potong dulu jadi bagian yang lebih kecil. Anggap aja proyek gede kamu itu kayak pizza ini. Coba deh pecah jadi potongan-potongan yang lebih kecil dan ya lebih menggiurkan buat dikerjain. Jadi daripada mikir, aduh aku harus nulis laporan 10 halaman. Coba ganti jadi, oke, hari ini targetku cuma ngerjain bagian intronya aja. Jauh lebih enteng kan rasanya? Strategi canggih lainnya adalah membangun benteng produktivitas. Maksudnya gimana? Pertama, siapin lingkungan kamu. Kalau mau olahraga besok pagi, ya siapin baju olahraganya dari malam ini. Bikin jadi gampang. Terus yang kedua, manfaatin tekanan sosial yang positif. Coba deh, ceritain tujuan kamu ke teman dekat. Ini bakal bikin ada rasa tanggung jawab, dan itu ampuh banget buat bikin kita terus jalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bisa mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal apa yang kita lakukan, tapi soal apa yang kita omongin ke diri sendiri. Cerita yang kita putar di dalam kepala kita. Gini, otak kita itu kayak komputer. Kalau yang masuk sampah, yang keluar juga sampah. Kalau kita terus-terusan ngasih masukan negatif, ya hasilnya bakal negatif juga. Coba deh, ganti naskahnya. Dari yang tadinya bilang, aku nggak bisa, jadi aku belum bisa.
Cuma nambahin satu kata loh, tapi perubahan kecil dalam kata-kata ini bisa mengubah cara pandang dan motivasi kita secara drastis. Nah, yang terakhir ini soal mindset jangka panjang. Ini benar-benar krusial. Anggap aja ini kunci terakhir buat benar-benar menang lawan rasa malas. Penting banget buat diingat. Yang dihitung itu bukan kesempurnaan, tapi konsistensi. Pasti bakal ada hari-hari di mana semua trik tadi nggak mempan. Dan itu nggak apa-apa banget, serius. Jauh lebih baik ngerjain dikit-dikit tapi tiap hari, daripada nunggu momen sempurna buat ngerjain semuanya sekaligus, tapi cuma sekali doang. Kemajuan itu nggak pernah jadi garis lurus, nggak kan? Lebih mirip roller coaster, kadang di atas, kadang di bawah. Tahu nggak apa bedanya pemenang sama yang lain? Pemenang itu, ya mereka yang mau naik lagi setelah sempat turun. Jadi jangan nyerah cuma gara-gara satu hari yang jelek. Besok itu selalu jadi kesempatan baru. Dan ini mungkin kalimat terpenting dari semua yang kita bahas. Kita tuh sering banget nunggu mood datang baru mau mulai kerja kan? Padahal kenyataannya kebalik. Mood bagus itu justru datang setelah kita mulai bergerak. Jadi intinya, aksi dulu, motivasi belakangan. Nah, sekarang giliran kamu. Nggak usah nunggu besok, nggak usah nunggu hari Senin. Coba pikirin sekarang. Satu hal aja yang selama ini kamu tunda-tunda terus. Kira-kira apa nih yang mau kamu coba kerjain? Cuma 2 menit aja hari ini juga. Mulai dari situ aja dulu.